Hey guys, balik sama Haru dan hari ini kita akan buka semua rahasia terdalam setiap zodiak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Yang pertama, ada Aries. Si sulung dari 12 zodiak ini memiliki sifat yang impulsif dan suka mengatur. Mungkin karena perannya sebagai zodiak paling tua lah yang membuat mereka menjadi sangat sadis ketika dihadapkan oleh orang yang mereka anggap tidak sesuai dengan level mereka. Ya, Aries cenderung menganggap diri mereka tinggi dan arogan. Sisi kompetitif mereka lah yang membuat para Aries menjadi tangguh. Namun sayang, hal tersebut hanya akan bikin mereka menjadi bosi dan ignoran kepada mereka yang malah membutuhkan bantuan. Aries memiliki mentalitas bahwa setiap hari adalah perang. Makanya gak heran kalau semua orang diributin sama Aries. Mereka cenderung meremehkan orang lain. Inkarnasi iblis satu ini juga seringkali melupakan banyak hal dan biasanya akan marah ketika orang mencoba mengingatkan. Padahal itu urusan mereka. Yang penting mah marah dulu, mikir belakangan. Biasanya sih mereka akan nyesel pas sudah reda dan mikir kalau ya mereka banyak salah ngomong lah. Cuman namanya image mana boleh tercoreng, iya nggak? Aries juga sering banget take someone for granted. Gak cuma pacar, tapi bisa juga orang yang mereka pekerjakan loh. Ini semua karena mereka menuntut orang lain untuk bisa semandiri mereka dan sedisiplin mereka. Padahal mah Aries juga harus diurusin sebelum nanti bumi kebelah dua sama kelakuannya. Mungkin kalian yang punya beberapa Aries di sekitar hidup kalian pernah ngalamin dongkolnya ketika mereka udah kumat sifat pelupanya. Apalagi kalau kalian udah pernah curhatin sama Aries panjang lebar sambil marah-marah lagi. Dikasih solusi, mereka lebih galak dari kita. Rasanya mereka nemuin solusi sendiri. Mereka juga makhluk yang merasa bisa multitasking. Makanya, biasanya kalau kamu lagi curhat dan mereka sibuk sendiri, percaya deh, yang mereka denger tuh hampir nol. Abis itu, mereka tarik kesimpulan sendiri dan siap berdebat sama kalian ngebela diri mereka. Aries juga kerap ngerasa kalau mereka ini center of universe. Semuanya harus diturutin. Saat itu juga lagi. Kalau enggak, siap-siap kalian diseruduk sama mereka. By the way, menurut kalian Leo paling jago drama. Berarti kalian belum pernah ya didramain Aries. Kalau belum, rasain. Gondoknya sesekali. Aries juga bisa manipulatif loh. Biasanya sih karena skill debat mereka yang udah dilatih dari orok. Oh iya, jangan heran ya kalau mereka ini gak pernah mau terima masukan. Meskipun mereka minta, ujung-ujungnya gak akan didengar sampai mereka kena sendiri kok. Banteng satu ini memiliki sifat buruk yang kayak anak kecil. Mereka boleh punya tampang ngenges atau kadang tembok banget. Tapi mereka kalau udah ngambek, aduh, kekanakan banget deh, pantang menyerah lagi. Si tukang kuliner ini punya kebiasaan buruk dalam menentukan suatu hal. Pelan banget. Kadang-kadang malah bisa lebih parah dari Libra. Bahkan, kalau bisa nih, saking perhitungannya, mereka kalau mau pergi mungkin barang satu rumah bisa mereka bawa semuanya saking mereka bingung mau bawa apa aja. Taurus juga terkenal punya level narsis yang gak kalah tinggi dari Aries. Kamu pikir, kenapa mereka kalau kemana-mana suka pakai barang branded? Ya buat pamer lah. Taurus juga suka denial, makanya suka ditutupin sama sifat keras kepala mereka. Oh iya, mereka ini memang terkenal rajin, tapi kalau udah kumat, malesnya, mau kamu bujuk kayak gimana pun, mereka pasti akan diam di tempat sambil pura-pura gak denger. Mereka emang pinter, tapi kadang pinternya juga bisa buat hal-hal yang nyebelin. Contohnya, kalau udah debat, mereka bisa loh ngeyakinin diri mereka kalau mereka adalah pemenang sebenarnya melalui mental gimnastik yang sudah mereka asah dari ribuan tahun yang lalu. Taurus bukan penendam, tapi kalau udah marah, sifat jeleknya mereka adalah dipendam. Jadi, akhirnya masalahnya kelar nggak? Selesai sih, tapi kapan-kapan, tunggu mereka meledak dulu. Hal ini yang bikin mereka jadi tukang prank yang nggak lucu hasilnya. Iya, lucu sih buat mereka, apalagi kalau mereka udah ngumpulin banyak fakta mengenai salah kamu. Jadi deh, prank yang sangat lucu untuk mereka. Selain itu, sifat posesif Taurus juga menjadi penghalang yang sangat-sangat menyebalkan untuk hubungan kalian dengan dia. Menurut kalian, Taurus gak bisa perhitungan. Mereka tuh bisa loh perhitungan kalau keluar kemana aja sama kalian. Nah itu termasuk salah satu budgeting pribadi mereka. Tapi kadang-kadang gak menghalangi royalnya mereka itu bisa stop kapan aja loh. Mereka juga bisa jadi pelit. Entah kenapa, kalau bahas Gemini, aku yakin banyak banget yang semangat. Gemini emang terkenal nyebelin.
Dari image player sampai prankster, Gemini punya satu sifat buruk yang paling nyebelin dari semuanya. Bermuka dua. Mereka bisa loh datang ke kamu dengan wajah tanpa dosa dan muji-muji kamu sampai kamu terbang ke langit 9. Tapi kalau kamu gak ada, biasanya sih mereka bakal mulai ke gosip. Bahkan bisa langsung loncat ke konklusi biar orang penasaran sama mereka. Baru deh mereka bikin alur ceritanya. Si kembar ini juga punya kebiasaan ngaret yang berkali-kali lipat bisa lebih parah dari 11 zodiak lainnya. Terkenal prayer, Gemini emang genit banget. Apalagi kalau belum punya pacar. Bisa loh mereka terbar jala dan bikin satu arena penuh darah buat ngerebutin mereka sendiri. Terus kalau udah bosen, ya ditinggal lah. Sebagian dari Gemini, khususnya yang cewek-cewek juga doyan banget playing victim. Makanya penting untuk kamu, kalau sampai kamu dicurhati sama mereka, sebisa mungkin tanya pihak satunya lagi juga. Gemini adalah sosok yang oportunis. Sayangnya, seringkali mereka suka ignoran sama keadaan. Jadinya, mereka bukannya untung, malah buntung. Rasain. Sebagai zodiak yang juga gak kalah drama, Gemini doyan banget loh ngomong gak pakai ngerem. Kalau kamu gak pinter-pinter cari celah buat nyelak, abis deh. Pasti kamu akan keburu lupa kamu ngomong apa. Gemini juga gak akan segan-segan untuk bikin tangan mereka kotor loh. Mungkin gak banyak yang ketahuan kalau mereka ini lihai dalam urusan yang menyangkut kepentingan pribadi mereka. Bisa aja mereka terlihat inosen, tapi mereka udah pegang pisau di balik badannya, siap buat bikin kalian diam 1000 bahasa. Banyak yang bilang Cancer itu asik diajak nongkrong. Tapi pernah nggak kalian udah siap-siap mau jalan, terus dia mendadak ngilang entah kemana karena moodnya mendadak bete? Cancer cenderung berpikir menggunakan emosi. Maka dari itu jangan heran kalau kalian lagi nongkrong, mendadak suasana jadi nggak enak karena Cancer mukanya bete. Nyebelinnya lagi, bete sering ngebar loh, sama kayak Pisces. Mereka juga punya kebiasaan untuk playing victim. Meaning, mereka bisa banget bikin drama yang ngalahin telenovela Meksiko dengan seluruh kelebayan yang ada. Mereka juga cenderung pasif dalam mengejar sesuatu dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa yakin kalau pilihannya nggak salah. Kayak Taurus ya. Sayangnya, biasanya yang ditungguin udah kabur duluan. Kasian. Kepiting pemalu ini, kalau marah juga nggak kalah sadis. Mereka bisa aja ngungkit masalah dari zaman nenek moyang, dari yang nyambung sampai nggak nyambung. Semua salah pokoknya. Meskipun sabar, tapi Cancer juga bisa egois loh. Karena biasanya mereka juga punya sifat kepemimpinan. Biasa aja mereka bikin gak cuma satu orang doang yang bete, tapi juga satu grup. Cancer juga punya satu lagi penyakit yang gak kalah nyebelin. Meremehkan hal yang mereka pikir bisa mereka handle. Majanya Cancer kadang juga bisa bikin naik darah. Contohnya, bilang kangen, tapi nyamperin gak mau. Spesies kacang goreng penyita spotlight ini gak kalah nyebelin dari 11 zodiak lainnya. Tahu nggak, mereka cenderung egosentris dan mau menang sendiri ketika ada hal yang menyita banyak mata. Mood mereka gak kalah parah dari Cancer dan Virgo kalau lagi kumat loh. Para singa senang sekali menunda pekerjaan dan cenderung selalu ingin main ketimbang menyelesaikan pekerjaan mereka. Leo juga punya kebiasaan buruk kabur dari masalah dengan 1001 alasan. Di fase 1 ini juga pelupa, jadi jangan bosan ngikutin singa satu ini. Meskipun ya paling kalian kena auman. Pas lagi kerja, Leo bisa menjadi sosok yang paling nyebelin. Karena mereka biasa hidup enak, maka para Leo cenderung suka nyuruh-nyuruh orang lain. Selain itu, Leo juga boros. Boros banget. Saking borosnya, sama kayak Taurus, gengsi nomor 1, utang urusan belakangan. Kalau emang udah kumat kebiasaannya satu ini, siapin dada kalian yang lapang. Karena antara lama balikinnya atau enggak sama sekali karena mereka lupa. Terus apa kabar kalau kamu punya pacar Leo? Siap-siap diborgol dan ditanyain detail keseharian kamu dari A sampai Z. Karena mereka akan lebih termakan dengan omongan yang ada di kepala mereka sendiri. Dan kalau mereka udah nyaman sama kamu, biasanya mereka punya kebiasaan buruk yang bisa bikin Taurus sama Virgo nyap-nyap. Berantakan. Semua barang mereka bisa berserakan di mana-mana. Udah kayak singa lagi naruh teritorial mereka di mana aja. Kalau misalkan Virgo bisa ganti mata mereka menjadi scanner, mungkin dunia ini akan jauh lebih aman dari kriminal. Virgo punya kebiasaan kepo di tempat yang tidak seharusnya. Mereka juga susah banget diajakin keluar rumah dan cenderung suka seenaknya kalau udah bikin janji. Sebel. Tunggu sampai kamu ngerasain disidang sama Virgo. Pasif agresif mengalir di darah mereka. Jadi, kalau kamu bikin salah, siap-siap tulis surat wasiat. Minta tolong itu mitos buat Virgo. Mereka merasa mereka bisa melakukan semuanya sendiri, padahal enggak. Zodiak berlambang gadis satu ini punya satu kebiasaan yang nyebelin. Dengan embel-embel gemes, mereka tuh doyan banget ngambil porsi orang lain.
Kalau udah ngambek, Virgo juga cenderung suka banting pintu dan ngedobel sendiri di kamar. Atau pada beberapa sosok, mereka juga bisa loh nangis. Tapi kalau nggak ditanggepin, mereka malah makin jadi. Serba salah kan? Rasain. Makanya jangan bikin Virgo marah. Punya otak yang selalu berpikir dan menganalisa bukanlah sebuah berkat, melainkan kutukan. Ini yang sering terjadi sama Virgo. Kalau udah kumat insecure-nya, mereka bisa banget loh ngelakuin hal-hal ekstrim yang bisa bikin orang lain panik. Mereka punya kebiasaan menyakiti diri sendiri dan sering punya pemikiran yang tidak etis untuk dilakukan. Jadi, kalau punya teman Virgo, hati-hati ya, jangan sampai nge-trigger mereka untuk melakukan hal-hal yang aneh. Pernah nggak kalian punya teman yang nggak pernah mau salah dan selalu punya kalimat balasan yang kedengarannya kayak kaset rusak dengan maksud tujuan agar mereka nggak disalahin? Nah, itu Libra. If shit happens dan sekitar kalian ada Libra, maka hampir dipastikan lengan kamu biru-biru karena mereka akan menarik kamu dan melotot sambil meyakinkan kalau whatever shit happens itu bukan salah mereka. Libra memang pecinta damai, tapi siapa sangka dengan rata-rata dari mereka yang memiliki tubuh mungil justru bisa menyimpan dendam yang besar membahana. Libra kerap menghilang dan galak ketika me time-nya diganggu. Padahal maksud kita baik, mau nemenin. Kalau udah kumat, ngambeknya, Libra adalah sosok yang paling gak mau salah dan bisa aja ngutuk kamu dengan sumpah serapah yang akan mereka sesali nantinya. Mirip dengan Aries, mereka bisa aja berubah dari angin sepoi-sepoi jadi angin topan yang gak cuma bikin tsunami, tapi juga menggeser letak geografis otak si orang yang lagi diomelin. Mereka ini nyolot dan impulsif. Semua hal yang mereka lakukan bisa aja bersifat merusak. Selain Leo, Taurus, dan Scorpio, Libra juga termasuk zodiak yang boros loh dalam mengeluarkan uang. Apalagi kalau lagi bisa dipuji atau ada barang keluaran terbaru di bidang yang mereka suka. Kelarlah tuh dompet. Sisi gelap Libra yang lain adalah mereka juga sering loh ngejilat ludah sendiri. Biasanya sih karena mereka suka lupa sama omongan sendiri. Dan by the way, destruktifnya di Libra itu bisa berupa barang atau fisik loh. Jadi sedikit hati-hati ya kalau mau mancing amarah Libra. Makhluk misterius yang aslinya nggak misterius-misterius amat ini pernah sharing planet sama Aries. Buat mereka, hidup adalah suatu petualangan. Kalau Aries diibaratkan sebagai api, nah, Scorpio ini minyak. Mereka doyan banget ngomporin orang. Tapi, abis itu mereka pura-pura inosen dan kabur sampai nanti mereka akan balik lagi dengan tapak polos ngeliat kamu yang udah telepon FBI untuk buronin mereka. Si manis jembatan bobrok ini punya kebiasaan nyerang orang duluan. Atas perintah, insting mereka yang suka ngaco dan kumat kadang-kadang. Mereka pikir kalau mereka bikin masalah duluan, selesai bisa lebih cepat. Ya kali, selain kalau lagi kumat nyebelinnya tiada tarak, Scorpio yang terkenal sensual juga harus kamu perhatikan. Skill merayu mereka mampu membelokkan hati semua orang, termasuk pasangan larang lain. Dan parahnya lagi, ini dilakukan secara tidak sadar loh. Terus gimana kalau mereka udah sadar? Pilihannya antara dua, mereka rebut atau mereka mundur. Scorpio itu gengsi juga tinggi, jadi jangan expect mereka akan balik kejar kamu. Padahal dalam hati udah ketar-ketir panas dingin. Nah, sisi lain dari kalajengking ini, mereka ini aslinya sangat pendendam. Dan otak mereka nggak pernah hilang akal loh untuk balas dendam. Terkenal dengan image humanis, mereka ini sebenarnya lumayan sombong loh. Mirip Aries, marah dulu, kilaf belakangan. Mereka bukan tipe yang mau ngalah dalam suatu argumen, dan ibarat kayak orang lagi nagih hutang. Yang ngutang bisa lebih galak. Ya itulah Sagit. Tapi itu cuma contoh ya. Mereka nggak suka ngutang, malah cenderung royal loh. Jeleknya, mereka ini picik banget jadi orang. Jadi kalau mendadak kamu ada dengar orang nyinyir, yaitu antara Libra, Sagit, atau dua-duanya di satu meja. Bener, mereka punya hati yang humanis. Tapi kadang mereka suka menyalahgunakan kesempatan dan otoritas mereka untuk hal pribadi loh. Kalau kalian pikir Sagittarius itu setia, enggak. Jawabannya enggak. Mereka itu benar-benar genit banget sama orang. Mereka ini tukang selingkuh dan gak akan puas kalau cuma punya satu. Makin banyak duit yang Sagit punya, makin panjang pula itu hidung naik ke atas. Selain Aries, Libra, dan Aquarius, tim debat gak akan lengkap kalau gak ada Sagit. Dan percaya deh, kalian gak mau debat sama Sagit. Mereka nyolot banget dan biasanya ditambah pakai marah-marah. Pokoknya, geng api itu, Leo kayak petasan, Aries kayak kompor meledak, Sagit bom Hiroshima lah. Mereka separah itu kalau ngamuk. Sagit juga punya sifat yang optimis. Tapi, saking optimisnya, biasanya mereka maju aja gitu tanpa rencana. Akhirnya, ya bisa ditebak lah ya.
Memiliki aura intimidatif dan charming adalah satu kelebihan yang Capricorn punya. Tapi yakin tuh auranya asli? Tunggu dulu. Hapus deh image di kepala kalian karena Capri adalah salah satu zodiak paling pesimis selain Pisces. Capri punya kebiasaan buruk khawatir yang berlebih sampai ke level yang nyebelin. Mereka mungkin kelihatan tenang, tapi dalam hati udah ketar-ketir, nggak ketahu kayak apa, gak keruan deh pokoknya. Cuma diam kaku aja, biar nggak banyak orang yang bisa ngambil kesempatan untuk nemuin celah kelemahan mereka. Kambing gunung ini juga seringkali iseng, makanya suka nggak ditanggepin dengan serius sama orang-orang. By the way, mereka bisa brutal. Tapi habis itu kalau udah gak ada siapa-siapa langsung merenung, dan mungkin beberapa dari mereka ada yang nangis karena gak kuat sama semua beban mental yang harus mereka terima. Ibarat kayak semua beban di dunia adalah di pundak mereka. Biasanya sih pakai acara di dramatisir juga ya. Selain pesimis, mereka juga punya level skeptis yang gak ada tandingannya. Kamu lagi buru-buru dan panik, Capricorn akan menanti sampai ada fakta yang mereka terima. Mereka juga sosok yang eksklusif. Tapi saking eksklusifnya, mereka ini sombong banget sama orang baru. Dan pemilih mau ladenin siapa. Mereka bisa loh tega banget sama orang. Kalau mereka nggak mau, ya nggak mau. Nggak bisa dipaksa. Kalau lagi ngambek, biasa semua orang bisa kena imbasnya. Terus pas diomelin, disinisin, atau dipelototin. Pernah nggak kalian lagi ngobrol panjang lebar, tahu-tahu ditanggepinnya sama topik lain? Nah, itu penyakit Aquarius. Mereka suka nggak nyambung sama realita karena sifat pelupa mereka. Biasanya, kalau mereka udah kumat, mereka juga nggak mau ngaku kalau mereka salah dengar, dan akhirnya berdebatlah kalian. Botol kecap satu ini memang punya pribadi yang unik dan limited edition. Aquarius tuh doyan banget ngegas. Jadi apapun yang kalian katakan bisa jadi debat, dan sayangnya belum tentu semua yang mereka omongin itu fakta. Apapun yang kalian omongin ke mereka, itu bisa dibalikin lagi ke kalian. Persona happy-go-lucky mereka tentunya terpancar untuk menutupi seberapa piciknya mereka di dalam hati. Sama kayak Sagittarius. Pokoknya, gas dulu, mikir belakangan. Kalau kamu lihat Sagittarius sudah parah, berarti kamu belum lihat Aquarius kalau lagi membangkang. Semua orang salah, mereka yang paling benar. Kalian lihat Aquarius mandiri? Yakin? Mereka ini aslinya manja loh, dan suka banget ngerendahin orang lain kalau udah gak suka sama orang. Khususnya kalau mereka lagi sebel. Sifat memutarbalikkan faktanya, yakin pasti akan kumat. Mereka adalah makhluk yang gak ada takut-takutnya sama otoritas. Mau dikata mereka ditorok pisau pun, kalau dia sebel, ya dia sebel. Mungkin urat takutnya udah hampir gak ada. Beberapa dari kalian mungkin akan bilang, lah apanya sisi gelap, apanya negatif. Loh ya, kalau ceroboh yang membahayakan dia dan orang lain gimana? Pokoknya nekat udah mengalir di tangan Aquarius deh. Ikan cupang yang bisa kapan aja jadi ikan hiu ini, karakternya jodos banget loh aslinya. Sebagai anak bontot dari 12 zodiak, mereka sangat pesimis dan sering memandang tinggi dirinya sendiri. Mereka mudah menyerah ketika sudah termakan oleh pikiran sendiri. Pokoknya mereka tuh rada-rada halu gitu deh. Meskipun pada beberapa sosok, mereka bisa aja mengubah itu menjadi motivasi. Pisces biasanya beruntung, tapi suka nggak tahu terima kasih dan kerap menganggap bahwa mereka adalah makhluk termalang di dunia. Mereka mudah panik dan manipulatif, sehingga dapat mempengaruhi orang dengan sangat cepat. Kalau kalian pernah punya gebetan Pisces, biasanya sih kalian akan langsung diperbudak sama mereka. Mereka demen banget ngatur hidup orang, dan biasanya mereka nggak sadar kalau mereka udah bikin anak orang ngelambai ke kamera. Baru deh mereka sadar dan manis-manisin kamu. Selain Leo, Aries, dan Cancer, juara drama satu lagi ada Pisces. Mereka bisa loh ngikutin kehaluan hakiki yang ada di otak mereka. Sama kayak Sagit, mereka ini bisa banget loh jauh lebih galak dari orang yang harusnya lagi galakin mereka. Pokoknya nggak mau salah, dan kalau udah ketahuan, mereka pasti akan auto playing victim. Oke guys, sekian sisi gelap atau sifat buruk setiap zodiak. Kalau ada yang belum aku sebutin sifat buruknya, kalian boleh komen di bawah, boleh curhat juga. I hope you like the video. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyalain notifikasi kalian. See you!